2024 dengan tema kupas tuntas kasus PBL bareng Penpro, yang pada siang hari ini akan dibawakan oleh Dr. Ramawati Tamrin, spesialis andrologi yang biasa kita kenal dengan Dr. Arin. Beliau pada hari ini akan menjadi pemateri dan membawakan materi mengenai seputar PBL. Selamat siang, dokter. Ya, siang. Apa kabarnya, dok? Alhamdulillah baik, walaupun masih dalam keadaan isoman sih sebenarnya. Ya, dok, semoga lekas sembuh ya, dok. Ya. Ya, saya berterima kasih pada dokter telah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri pada siang hari ini. Dan walaupun hari ini dokter dalam keadaan yang kurang fit, tetapi beliau tetap mengusahakan untuk hadir dan bergabung dengan kita pada siang hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendaftar dan bergabung pada siang hari ini untuk belajar bersama-sama untuk mengetahui materi tentang PBL ini. Jadi teman-teman, pada siang hari ini, sebelum kita memulai kegiatannya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara atau kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Tabe Ica. Mungkin bisa di-share screen CV-nya. Baik. Jadi yang membawakan materi kita pada siang hari ini yaitu Dr. Ramawati Tamrin, spesialis andrologi, tempat tanggal lahir Luwu 31 Juli 1986, alamat Puri Kencana Sari, Blok 1, nomor 9, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 8 Makassar. Jenis kelamin perempuan, status kawin agama Islam. Pendidikan formal SD Negeri 27, Belopa Kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel, tahun 94 sampai 99. MTS Pondok Madinah Kotia Makassar, Provinsi Sulsel, tahun 99 sampai 2001. SMA Negeri 3 Makassar, pada tahun 2001 sampai 2003. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tahun 2004 sampai 2009. PPDS Program Studi Spesialis Andrologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, tahun 2012 sampai 2015. Dan pendidikan dokter S3 tahun 2019 sampai sekarang. Pendidikan informal, kursus atau workshop, mungkin bisa yang terbaru, di scroll lagi ke bawah, Ica. Inilah pendidikan informal yang telah beliau jalani. Dan saya akan membacakan 3 terakhir, yaitu telah mengikuti simposium akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Terbuka Tangerang, Banten, Pekerti Universitas Bosowa, dan juga sharing session Fertility and Sexuality in Male at Telomedica. Pengalaman kerja Klinik Andrologi Telomedica Yankes Telkom Makassar 2016 sampai sekarang, Poliklinik Andrologi Siloam Hospital Makassar 2016 sampai sekarang, Dokter Andrologi Halodoc Online Konsul 2018 sampai 2019, staf dosen luar biasa Departemen Faal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 2017 sampai sekarang, staf dosen Departemen Faal Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa tahun 2019 sampai sekarang, Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa pada tahun 2019, dan Direktur Klinik Bosowa tahun 2020 sampai sekarang. Baik, itulah CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, jadi teman-teman, nanti pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama atau mengetahui apa sih itu PBL atau Problem Based Learning, dan juga kita akan mengetahui bagaimana sih mekanisme pembahasan skenario nantinya jika teman-teman sudah memasuki blok yang sudah terdapat program PBL ini. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa PBL ini merupakan suatu kegiatan atau sistem pembelajaran yang diterapkan dalam Fakultas Kedokteran. Maka dari itu, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai PBL itu. Dan untuk selanjutnya, tapi dokter, sebelum pemaparan materi, jadi di sini akan diadakan
pretest terlebih dahulu dan selesai pemaparan materi diadakan post-test juga, Dok. Tapi Dok, mohon izin minta waktunya 5 menit untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu, Dok. Oke, silakan, Dek. Ya, Dok. Teman-teman Penpro tolong dikirim linknya di chat Zoom. Waktu pengajaran pretest telah selesai. Terima kasih teman-teman telah mengisi pretest. Untuk selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Rahmawati Tamrid, spesialis andrologi dengan tema kupas tuntas kasus PBL bareng Penpro. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih kepada moderator Andi Sohbi. Izin share ya. Izin share, tunggu ya. Ya. Mungkin ya slide yang saya tampilkan tidak terlalu spesifik ya nanti ya. Soalnya memang baru dibikin juga kemarin. Dan semoga bisa ini karena saya nggak bisa terlalu banyak bicara, sakit sekali leher saya sebenarnya saat ini. Tapi semoga bisa mengajarkan beberapa hal tentang PBL ya, dan semoga kalian bisa dapat terima dengan baik. Saya agak pelan bicaranya karena kalau agak keras sedikit nyeri sekali leher saya ya. Saya minta maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak pakai video dulu ya deh ya. Dan selamat siang semuanya. Selamat bergabung. Semoga yang bergabung hari ini nanti semuanya bisa menjalani PBL dengan baik ya. Karena sebenarnya PBL ini sudah kita lakukan di Fakultas Kedokteran sudah sejak lama. Jadi kalau untuk kurikulum kedokteran itu sendiri ya memang sekarang sudah berpedoman ke arah bukan lagi ke arah teacher center learning ya, tapi sekarang sudah ke student center learning. Jadi bukan lagi guru jadi pendekatan kurikulum pembelajaran itu melalui dosen, tapi sekarang itu berpusatnya pada siswa atau mahasiswa. Supaya kalian sebagai mahasiswa kedokteran itu dapat membangun sendiri secara pengetahuan, keterampilan, terus perilaku juga, semua harus sudah dimiliki di dalam proses pembelajaran selama kalian di Fakultas Kedokteran khususnya. Jadi student center learning itu tujuannya adalah bahwa mahasiswa harus sendiri, maksudnya dia mencari belajar lebih mandiri lah sebenarnya tujuannya kenapa ada proses pembelajaran di dalam kurikulum yang mencakup PBL ini. Ya, sebelumnya kita masuk ke sejarah tentang PBL ya. Jadi kalau problem based learning atau disebut juga PBL, sebentar. Ya, maaf. Jadi dari dulu ya, sudah sejak tahun 1968 di University of Canada ada namanya Dr. Howard Barrow yang mengeluarkan tentang metode problem based learning ini. Kemudian dia mendesain PBL ini untuk kurikulum fase preklinik ya, yang sekarang juga kita sudah gunakan saat ini. Tapi ternyata sudah dari tahun 1968 ya. Jadi tujuan dari PBL ini dibentuk atau didesain itu adalah untuk menyiapkan pembelajaran fase klinik mahasiswa saat berhadapan langsung dengan pasien menjadi lebih efektif. Ya, karena kalau kita di kedokteran kan sebenarnya intinya itu adalah praktek. Ilmu yang kita dapat itu kebanyakan sebenarnya nanti dari kalian pas praktek. Kalau secara teori bisa saja kalau hanya mempelajari secara teori bisa saja akan berbeda bentuknya saat kita praktek nanti. Makanya sedemikian rupa kurikulum di Fakultas Kedokteran itu sedemikian rupa supaya memang bertujuan untuk student learning center sebenarnya. Jadi mahasiswa yang harus memang belajar dengan aktif.
Jangan sampai mahasiswanya pasif karena memang beda. Kita belajarnya ada praktek yang memang harus disesuaikan dengan teori yang sudah kita terima selama preklinik. Kemudian melalui PBL, mahasiswa preklinik itu dapat menyelesaikan kasus medik melalui pembahasan skenario kasus. Jadi memang PBL ini desain mahasiswa itu diberikan suatu skenario, suatu kasus, kemudian sebenarnya dosen atau tutor di situ hanya mengarahkan, yang mencari apa penyebab atau patomekanisme, kemudian diagnosis itu semuanya adalah mahasiswa yang akan didiskusikan dalam suatu rapat besar yang biasa disebut dengan pleno. Jadi jadi kayak memang untuk desain PBL ini memang seolah-olah kasusnya kayak nyata layaknya mahasiswa berhadapan langsung dengan pasien. Tetapi itu dalam jumlah maksudnya dalam kelompok kecil. Jadi ada pasien yang dilihat oleh beberapa mahasiswa, kemudian mahasiswa itu mendiskusikan pasien tersebut. Itulah contoh student learning center lah istilahnya. Tapi nanti tetap diarahkan oleh tutornya atau dosennya, ya. Kalau untuk PBL ini sendiri, kalau kita di Indonesia itu mempraktekkan sudah dari tahun sebenarnya 2002 ya. Jadi saya dulu di Unhas juga, saya masuk 2004 sudah pakai PBL. Jadi sudah pakai sistem blok yang seperti yang kalian dapatkan saat ini. Makanya saya juga bisa menyelesaikan fakultas kedokteran saya S1 cuma 3,5, ya kemudian ditambah koas 2 jadi 5,5, 5 tahun lah istilahnya seperti sekarang ini. Jadi kalau untuk Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menjalankan PBL itu sudah dari tahun 2002 ya. Jadi kami sudah lama sebenarnya. Tapi untuk seluruh Indonesia, serentak Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia itu baru menjalankan sekitar 2006. Jadi kalau untuk UGM, kemudian UI, kemudian Unhas itu sudah dari 2002 kita lakukan PBL ini. Tapi kalau untuk serentak seluruh Fakultas Kedokteran se-Indonesia itu PBL itu dilaksanakan pada tahun 2006 sebenarnya. Jadi kalau untuk sejarah PBL itu sendiri untuk digunakan di Indonesia ya memang baru 2006, tapi sudah lama ya. Jadi harusnya kita sudah bisa lebih paham apa PBL karena pasti kita gunakan terus-menerus. Jadi kalau PBL itu ya sebenarnya dicirikan dengan pembelajaran dengan penggunaan skenario dan disusun secara seksama. Kemudian nanti di dalam skenario tersebut ada beberapa yang harus keilmuan yang harus terintegrasi ya berdasarkan tema dari pembelajaran tertentu. Jadi berdasarkan blok yang kalian sekarang misalnya bloknya apa begitu. Bloknya mekanisme dasar penyakit atau bloknya respirasi itu akan setiap PBL kasusnya berdasarkan dengan blok yang kalian sedang jalani ya. Jadi semua itu jadi PBL itu terintegrasi dengan ilmu yang sedang kalian dapatkan saat itu ya. Misalnya memang respirasi ya pasti judul-judulnya ya semua yang berhubungan dengan misalnya batuk, kemudian TB ya yang sering kita jumpai, tapi paling umum biasanya skenario PBL itu adalah umumnya adalah kasus atau penyakit-penyakit yang umum kita dapatkan di luar. Ya, karena kalau kasus-kasus yang agak lebih spesifik itu nanti aja kalau kalian pas koas, kalian mendapatkan kasus yang spesifik. Tapi kalau misalnya pada saat PBL itu kasus-kasus yang umum, yang pasti kalian akan dapatkan paling maksimal di vaskes, misalnya di puskesmas, itu paling minimal lah yang kalian dapatkan, pasti ada kasus seperti itu. Makanya selalu dikeluarkan pada saat skenario PBL. Jadi kalau PBL kan tahun 2016 ya. Jadi kalau untuk pembelajaran biasanya memang PBL itu berorientasi pada masalah
Jadi dia misalnya ada kita di blok apa, masalah yang paling sering sudah yang saya sebut tadi itu berpatokan pada masalah yang ada. Jadi terintegrasi secara konteks klinis, kemudian menetapkan penerapan klinis atau clinical reasoning dan dalam metode pembelajarannya, serta mengintegrasikan proses evaluasi kemampuan diri dan proses identifikasi dari kebutuhan ilmu. Jadi itu tujuan dari PBL. Kemudian materi yang dibahas di dalam PBL atau tutorial itu adalah dari dasar sekali deh ya. Jangan langsung diagnosis, tidak. Jadi metode itu bertahap. Jadi kita mulai dulu misalnya nanti ada pasien demam ya, atau ada pasien yang tertusuk sesuatu, ya kita lihat daerah mana ya. Jadi harus dari anatominya dulu, kemudian ke fatomekanismenya, kemudian kita bicara tentang bioseluler. Jadi jangan langsung pindah ke arah diagnosis nih. Apa kira-kira batuk? Oh, mungkin TB, enggak. Yang harus kalian pahami itu memang pengetahuan dasar dari mekanisme tubuh dulu kita masukkan ke dalam pembahasan paling awal. Kemudian setelah pembahasan itu, kemudian kita masuk ke aspek-aspek klinisnya yang diperlukan untuk memahami kasusnya. Misalnya apa gejalanya, semua itu pasti ada di dalam skenarionya ya. Kemudian apa tanda klinik penyakit, kemudian pemeriksaan apa sih yang kita bisa lakukan ini saat ini pada pasien tersebut. Pemeriksaan mau laboratorium kah atau pemeriksaan tambahan radiologi kah, itu nanti kalian tentukan berdasarkan hasil yang kalian sudah baca pada skenario tersebut. Jadi berdasarkan dari mekanisme kerja tubuh, kira-kira kalau dia kena ke sini, kira-kira yang paling urgent atau yang paling harus kita lakukan pertama kali apa? Itu ya, makanya kalau untuk memateri bahasan tutorial itu dari awal sekali, dari pengetahuan dasar dulu. Kemudian yang kita lihat juga selain sudah ada pengetahuan dasar, sudah lengkap pengetahuan dasarnya, mekanisme tubuhnya, patomekanisme dari penyakit tersebut kalian sudah bahas, masuk kemudian aspek klinis, apa yang harus kita lakukan, apa pemeriksaan apa, kita masuk juga ke aspek-aspek sosial dan komunitas. Misalnya, kita ada nanti pertanyaan bagaimana tempat tingkat pendidikan pasien, sosial ekonomi pasien itu juga biasanya harus kita tahu. Kemudian aspek individu dan profesional dokter, bagaimana perasaan dokter dan isu etiko-legal. Jadi sebenarnya di dalam penyelesaian suatu masalah atau skenario yang diberikan, kita juga di situ mahasiswa tidak berperan sebagai mahasiswa, tapi berperan sebagai dokter yang sedang mendiskusikan pasiennya. Ya, jadi harus juga kalian harus di situ sebagai bagaimana sih profesional sebagai dokter, makanya juga ada nanti diajarkan tentang etika kedokteran ya. Itu perlu yang kalian ketahui bagaimana. Terus bagaimana kalau ada pasien-pasien dengan luka ditusuk atau dia ada dalam perkelahian, bagaimana isu etiko-legalnya, bagaimana ini harus kita lakukan apa dulu, apa harus ada polisi dulu, kemudian kita lakukan pengerjaan atau apa, itu harus kalian ketahui nantinya. Ya, ini yang masuk sebenarnya ke dalam bentuk dari PBL ya. Jadi PBL itu bukan hanya diskusi biasa ya, tapi PBL juga kita untuk menganalisa. Jadi PBL itu tujuannya ya untuk bukan hanya diskusi biasa tentang penyakit tertentu, tentang penyakit dari pasien, tapi sebenarnya semua menganalisa seluruhnya. Jadi sangat tepat digunakan untuk pembelajaran untuk menganalisa dan memecahkan sebuah kasus. Ya, makanya ini ada namanya 7 Gem. Jadi 7 Gem ini adalah instruksi dari awal bagaimana kalian mendapatkan skenario atau kasus, kemudian bagaimana kalian memahami sampai terakhirnya kita masuk dalam pleno atau mempresentasikan
kasus tersebut. Jadi kalau untuk tutorial yang kalian harus pahami ada berapa kali pertemuan biasanya. Jadi untuk tutorial tersebut memang biasanya 2 kali pertemuan ya, paling sering 2 kali pertemuan. Yang kita bahas pada 7 Jam itu pada pertemuan tutorial pertama yang dibahas itu hanya 1 sampai 5. Yang pertama itu adalah klarifikasi istilah. Jadi yang pertama setelah diberikan kasus, setelah kasusnya sudah ada, kalian melihat semua istilah-istilah yang ada dulu. Ya, nanti diklarifikasi. Jangan sampai kalian ada yang tidak sepaham dengan teman kalian. Misalnya pengertian apa, tapi sebenarnya berbeda antara pengertian satu dengan yang lain. Itu juga maksudnya dari klarifikasi. Jadi klarifikasi istilah dulu. Itu yang kalian bahas dari awal tutorial. Kemudian masuk ke definisi, kemudian masuk lagi ke analisis dari problem. Kemudian kita gali konsep, ya, atau menggali konsep itu adalah memberikan ide-ide dari kelompok tersebut. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran. Jadi objek pembelajarannya lah. Objek pembelajarannya apa ini yang kita harus cari, yang harus kita diskusikan lebih dalam apa itu. Jadi pada saat tutorial itu kan satu kasus itu 2 kali pertemuan ya, Dea. Nanti satu kasus itu 2 kali pertemuan. Yang pertama dalam 7 Jam, pertemuan tutorial pertama itu 1 sampai 5 yang kalian harus bahas. Nanti setelah pertemuan kedua baru membahas 6 dan 7. Jadi biasanya dalam PBL itu kelompok mahasiswanya itu terdiri dari sekitar 8 sampai 10 mahasiswa dalam satu grup, ya. Kemudian biasanya dalam satu grup tersebut dibagi ada ketua kelas, ada juga juru tulis atau bisa sekretaris. Jadi juru tulis itu bisa 2, tapi ketua kelasnya atau ketua kelompoknya itu cuma 1. Jadi misalnya juru tulisnya itu ada yang menulis di papan, kemudian ada juga yang memasukkan data-data ke dalam komputer, ya. Seperti itu biasanya. Jadi kalau di dalam satu grup PBL itu pasti ada ketua kelompok dan ada sekretaris atau juru tulisnya. Kemudian yang dalam skenario PBL itu, jadi untuk implementasi 7 Jam ini, dalam skenario didiskusikan pasti 2 kali, seperti yang sudah saya bilang tadi, dan dalam 1 kali tutorial itu, langkah 1 sampai 5 itu dilaksanakan selama 2 jam. Jadi biasanya satu skenario kalian laksanakan dalam 1 kali tutor itu adalah 2 jam. Sudah masuk juga ke dalam klarifikasi istilah, kemudian definisi masalah, analisa masalah, gali konsep, dan objek pembelajaran itu sudah kalian semua lakukan dalam waktu 2 jam tersebut. Ya. Jadi ini yang perlu kalian ketahui. Nanti saya jelaskan satu persatu tentang 7 Jam ini, apa yang kita lakukan di dalamnya. Jadi saya kasih sebenarnya nanti juga ada skenario ya dari temannya, tapi ini ada skenario sedikit yang sebagai contoh, karena yang skenario yang dari temannya nanti kita jadikan sebagai mungkin pembelajaran ya. Tapi ini saya sesuaikan dengan, maksudnya saya kasih skenario untuk menyesuaikan dengan langkah-langkah dari 7 Jam tadi ya. Jadi kalau kita dalam, saya kasih skenario, jadi di sini ada 2 pasien berumur 55 tahun dan 22 tahun, ditemukan dalam kondisi tertusuk logam besi yang sama, sehingga tubuh mereka saling merapat. Nah, kedua pasien dibawa ke IGD rumah sakit dengan kondisi sadar, ya. Jadi ada pasien yang, jadi hasil pemeriksaan dan diskusi dari tim dokter menemukan bahwa hanya ada 1 pasien yang dapat diselamatkan, sedang 1 orang lain harus dikorbankan. Ya, jadi dokter memutuskan, biasanya kita lihat dulu apa kira-kira yang menjadi alasan kenapa bisa dokter memutuskan bahwa yang harus diselamatkan itu yang umur 55 tahun.
Sedangkan yang 22 tahun, sebenarnya kalau dari usia yang harus kita lihat yang lebih akan produktif itu adalah umur 22 tahun. Tetapi kenapa yang harus diselamatkan umur 55 tahun? Itu adalah problem yang harus ditangani berdasarkan tadi yang diskusi berdasarkan ini juga ya. Sorry. Materi bahasan tutorial. Di sini semua ada aspek yang harus kalian tahu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi kalau dari pertama dari Stephen James itu adalah klarifikasi istilah. Jadi klarifikasi istilah itu adalah mendefinisikan istilah-istilah dalam skenario yang belum dipahami dengan benar berdasarkan pengalaman awal, plus biasanya ada namanya kamus kedokteran. Jadi apa yang kita tidak pahami bisa dilihat di kamus kedokteran. Jadi pada klarifikasi istilah ini, prosesnya itu mahasiswa mengidentifikasi kata-kata yang maknanya belum jelas sebenarnya ya. Dan anggota kelompok yang lain itu juga dapat memberikan definisinya. Jadi masing-masing biasanya misalnya ketua kelompok sudah memberikan ada masukan tentang istilah ini, terus ada kelompok anggota kelompok lain mengatakan bahwa inilah ini deh ini kayaknya. Jadi itu namanya diskusi sampai menemukan betul-betul yang memang benar. Ya. Jadi semua mahasiswa harus dapat merasa aman agar mereka dapat menyampaikan dengan jujur dan mereka tidak apa yang mereka tidak mengerti gitu ya. Kenapa biasanya istilah asing ini kita bahas? Karena biasanya klarifikasi istilah itu jangan sampai ada di antara kelompok satu grup itu ada yang tidak mengerti ininya apa yang kita bahas. Jadi kenapa diawali dulu dengan klarifikasi istilah ya supaya sama pemahamannya sama. Apa yang kita mau bahas itu pemahamannya bisa sama antara satu dengan yang lain ya. Ya, misalnya istilah organ tubuh. Ya, organ tubuh kita sesuaikan bahwa organ tubuh itu merupakan kumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya ginjal atau jantung itu semua adalah organ tubuh. Itu adalah klarifikasi istilah. Atau ada istilah-istilah yang sulit dipahami yang lain. Misal kan di dalam kasus itu istilah yang digunakan adalah istilah kedokteran. Jadi makanya biasanya ada klarifikasi istilah di awal. Bukan istilah-istilah umum. Ya. Jadi biasanya kalau untuk outputnya yang kalian tulis itu ya yang misalnya yang ditulis oleh sekretaris, apa yang harus ditulis sekretaris dari klarifikasi istilah ini adalah istilah yang sudah disepakati ya, baru itu dijadikan sebagai acuan. Jadi setelah diskusi apa ini pengertiannya, setelah disepakati hasilnya, itu yang baru ditulis oleh juru tulis atau sekretaris dari grup tersebut. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Jadi dalam proses mengidentifikasi masalah ini biasanya ini proses yang terbuka ya, di mana semua mahasiswa didorong untuk berkontribusi pendapat tentang masalah tersebut. Jadi jangan cuma 1-2 orang yang berkontribusi, tapi seluruh mahasiswa yang ada. Jadi definisinya masalah setelah lihat statusnya, baru kita bisa mengidentifikasi apa sih masalahnya ini. Nah, dari status yang tadi, dari kasus yang tadi, jadi kita bisa mengidentifikasi masalahnya, misalnya, oh ada 2 orang pasien yang tertusuk batang logam yang sama di bagian perut. Terus hasil diskusi dokternya hanya ada 1 pasien yang diselamatkan, sedang 1 orang lain harus dikorbankan. Itu adalah kita mengidentifikasikan masalah yang ada pada pasien yang datang pada kita gitu. Jadi setelah kita sudah bisa identifikasi, kita harus menulis juga daftar masalah yang akan dijelaskan. Jadi daftar masalah apa saja yang harus dijelaskan pada saat nanti rapat pleno gitu. Kemudian di sini juga selain itu ada juga dokter memutuskan hanya menyelamatkan usia 55 tahun
Kenapa? Karena yang usia 22 tahun ternyata kerusakan organnya sangat luas yang akan sulit diselamatkan. Nah, itu semua adalah beberapa masalah yang kita temukan dalam kasus tersebut atau dalam skenario tersebut. Kemudian kita masuk ke analisa masalah. Di sini analisa masalah itu adalah lanjutan dari identifikasi masalah ya, di mana mahasiswa itu harusnya mencoba memformulasikan atau menguji atau membandingkan biasanya dari penjelasan masalah atau yang kasus dari identifikasi masalah gitu. Jadi kita memang benar-benar menganalisa apa sih ini. Jadi di situ, di sini analisa masalah sudah mulai berkembang tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke mahasiswa dan mempelajari pokok bahasan yang telah diidentifikasi pada langkah kedua. Jadi sudah bisa memulai pertanyaan sudah akan mulai muncul pada saat analisa masalah ini, ya. Jadi kita masih menganalisa. Nah, di sini ada beberapa, misalnya 2 orang pasien tertusuk batang logam. Kalian sudah harus berpikir kira-kira pertanyaan yang akan muncul ini apa ini? Ya, misalnya contoh, masing-masing pasien mengalami cedera pada kuadran mana? Jadi kita sudah masuk ke anatomi sebenarnya. Kita harus mempelajari tadi sudah mulai masuk ke identifikasi basic dari masalah tersebut. Kenapa pasien kerusakannya di mana sebenarnya? Cederanya itu pada daerah mana? Pasien 1 kuadran mana? Pasien 2 kuadran mana? Pada bagian perutnya. Karena di sini kan 2 pasien yang secara bersamaan tertusuk logam. Terus tadi kemudian analisis masalahnya juga bahwa logam yang harus identifikasi masalah kan sudah disebutkan bahwa yang biasa diselamatkan itu adalah yang umur 55 tahun. Jadi kita harus melihat kira-kira cederanya itu di kuadran mana sehingga kenapa yang diselamatkan harus yang usia lebih tua padahal ada usia yang lebih muda, ya. Terus bisa kita analisa beberapa pertanyaan muncul lagi, organ apa saja yang kemungkinan mengalami cedera. Ya, itu udah kalian ya, pertanyaan-pertanyaannya sudah mulai muncul. Kemudian pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk mengetahui organ dalam apa saja yang mengalami cedera. Itu harusnya pada saat analisa masalah semua grup atau anggota grup, ketua dan lain-lain itu semua harus jalan analisanya ya. Jalan bagaimana sih ini pasien kenapa diapain nanti, kenapa bisa terbentuk pernyataan dari dokter ini harus diselamatkan, ini harus dikorbankan seperti itu. Itu sudah mulai menganalisa. Kemudian tutor itu fungsinya untuk membantu atau mengarahkan. Jadi biasanya tutor itu tidak akan mengarahkan secara gamblang ya, apa yang kalian harus tanyakan apa. Tapi tutor itu biasa memberikan petunjuk lah istilahnya. Ini di sini perutnya itu kan dua-duanya. Kira-kira misalnya pada daerah mana, misalnya dia yang satu kenanya di daerah ginjalnya, kemudian satu kena pada daerah ususnya tapi lebih besar luas gitu. Itu palingan yang biasa diberikan sama tutor, tapi untuk membahas lebih dalam atau memberikan analisa yang lebih luas itu akan kembali ke peserta PBL itu sendiri. Jadi di sini sudah ada berapa analisa masalah, pemeriksaan apa, kemudian misalnya di dalam analisa masalah ternyata pasien 55 tahun itu kuadran kiri kena ke hipokondrium sinistra, sedangkan yang pasien wanita itu kena kuadran kanan atas yang kena hipokondrium dekstra. Itu kalian anatominya di hipokondrium sinistra atau dekstra itu kalian cari apa di dalamnya. Ya, sehingga kita bisa tahu, oh pantasan kita harus menyelamatkan yang laki-laki karena memang yang kena hanya bagian-bagian yang tidak terlalu ekstrim atau tidak mengakibatkan krisis. Ya, ternyata pada saat wanita ini kena di daerah hipokondrium dekstra, ternyata di dalam situ banyak organ penting
dan sangat luas kenanya, sehingga memang ya harus dikorbankan seperti itu ya. Jadi di sini ada analisanya gitu. Jadi organ apa saja yang kemungkinan cedera. Jadi sudah menganalisa. Sebagian teman-teman lain misalnya di grup tersebut ada yang mencari apa sih isinya hipokondrium dextra, hipokondrium sinistra, dan apa saja fungsi-fungsinya dari organ tersebut seperti itu ya. Misalnya yang pada pasien laki-laki itu lambung, ada limfa kena, ada ginjal kiri, kemudian pada pasien perempuan kena hatinya, kandung empedunya, ginjal kanannya juga kena semua. Dan itu harus kita lihat lagi luas cederanya kayak gimana, kenapa bisa menghasilkan diskusi yang seperti yang tadi ya. Pokoknya kalau menganalisa masalah ini nanti nanti pada akhirnya itu kalian mendapatkan hipotesis atau penjelasan apa saja yang sudah kalian kira-kira sudah analisa apa gitu. Nanti dicatat semua pada judul tulisnya akan mencatat semua kira-kira analisa setiap orang ini apa ya. Nah, itu nanti akan dikumpulkan bersama untuk mencari konsep yang keempat lagi, merumuskan hipotesis yang sudah ada di analisa masalah tadi. Jadi yang analisa tadi itu sudah kita bisa simpulkan sementara, ada kesimpulan sementara untuk menjelaskan permasalahan dari dalam skenario yang sudah kita buat tadi. Jadi biasanya pada proses hipotesis ini biasanya ada beberapa mahasiswa akan memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Ini makanya kalau kita PBL, jurnal, buku itu kalau bisa dibawa semua, tapi paling bagus kalau punya e-book supaya bisa mencari langsung di situ. Jadi pada saat kita PBL itu kita mencari juga apa yang perlu kita tanyakan, apa fungsi dari organ-organ tersebut, apa fungsi ini, yang kena apa, bagaimana mekanismenya gitu. Itu semua kita sudah cari pada proses tutorial pertama yang 2 jam tersebut, ya. Kemudian sudah ada kerangka konsep dan mind mappingnya, sudah di mapping semua itu setelah apa yang kita sudah keluarkan pertanyaan-pertanyaan apa kira-kira, kemudian itu sudah ada semua di analisa masalah. Jadi jadi kalau untuk perumusan hipotesis, jadi biasanya masalah yang dijelaskan sudah rinci dan dibandingkan dengan hipotesis atau penjelasan yang diajukan yang tadi ya, untuk melihat kecocokan dan jika diperlukan eksplorasi lagi lebih lanjut tentang analisa masalah tersebut, dan langkah inilah yang memulai proses penentuan penentuan dari pembelajaran atau learning objektifnya ini. Namun jangan terlalu cepat biasanya merumuskan atau menuliskan hal-hal tersebut, biar didiskusikan dulu, jangan nanti terakhirnya merumuskan hipotesis kalau betul-betul sudah didiskusikan dengan baik. Ya, jadi pada perumusan ini sudah ada kerangka konsep yang harus kalian kira-kira ke arah mana nih nanti, pasiennya ke arah mana gitu ya. Ya, jadi di sini ada perumusan atau sudah ada hipotesis cedera yang dialami pasien lebih wanita ternyata lebih parah karena kemungkinan mencederai organ hati yang menyebabkan perdarahan lebih hebat jika dibanding cedera organ pada pasien laki-laki. Itu adalah hipotesis yang kalian dapat. Kenapa pada skenario itu dirumuskan juga bahwa ini pasiennya yang perlu selamatkan yang laki-laki, karena kenapa cedera ternyata hipotesis contoh ya, ini contoh hipotesis yang didapatkan pada saat analisa itu ternyata memang cedera yang dialami pasien wanita itu lebih parah karena organ hati yang mengakibatkan kena pada organ hati, perdarahan akan terus menerus ada walaupun mungkin tusukan logam itu sudah dikeluarkan, tetap susah untuk terselamatkan. Kemudian di sini sudah kita lihat juga nilai etika tidak sejalan dengan keputusan medik tim dokter untuk menyelamatkan salah satu pasien. Sebaliknya, hukum kedokteran memperbolehkan. Jadi kalau
etika di dalam pengambilan keputusan pasti akan banyak ini ya, akan banyak kontroversi mungkin. Kok cuma diselamatkan satu ya? Kok ini harusnya kan diselamatkan dua-duanya saja. Kita tetap berusaha menyelamatkan, tapi ternyata tapi ternyata di dalam penyelamatan itu atau kasus tersebut, kalau kita mau selamatkan dua-dua akan bisa mati dua-duanya gitu. Kalau mau menyelamatkan dua-duanya akan bisa mengakibatkan kematian pada keduanya, tidak ada yang bisa diselamatkan. Karena kenapa? Biasanya di dalam hukum kedokteran yang bisa menyelamatkan salah satu melihat peluang yang paling mungkin kita selamatkan, ya. Jadi kalau untuk merumuskan hipotesis ya nanti kalian buatlah seperti ini mappingnya dari hipotesis yang kalian sudah dapatkan. Jadi kalian buat misalnya letak organ pada masing-masing kuadran. Di sini anatomi perut, ya. Ini sudah hipotesis yang kalian buat setelah menganalisa masalahnya. Ini hipotesisnya, ini contohnya. Jadi kalian sudah bikin anatomi perut ini kita bagi, kemudian cederanya ini, prognosis dari cederanya itu masing-masing kayak gimana, lihat aja di buku. Kemudian tata laksananya, etika, hukum, itu semua sudah kalian buat hipotesis seperti ini. Ya, tapi itu didiskusikan dengan baik. Kemudian yang kelima, merumuskan learning isunya. Jadi, kemudian atau objek pembelajarannya. Jadi, semua anggota di sini, anggota kelompok tersebut menyetujui dari tujuan pembelajaran tersebut yang mereka harus pelajari yang mana aja gitu. Jadi beberapa mahasiswa bisa saja punya tujuan pembelajaran yang bukan merupakan tujuan pembelajaran kelompok, maka kebutuhan atau karena kebutuhan atau kepentingan pribadi. Tapi memang kalau untuk perumusan learning isunya ya harus dijelaskan bersama-sama saja. Ya, biasanya di situ juga merumuskan learning issue juga itu menyadari sejauh mana penguasaan pengetahuan saat diskusi pertama, kemudian itu akan berlanjut ke diskusi mandiri atau pembelajaran mandiri. Makanya di sini biasanya kalau ada mahasiswa yang beda perumusan, beda hipotesis, bisa saja tidak semua mahasiswa pasti memiliki kesamaan dalam hipotesis dari suatu kasus tersebut. Jadi nggak apa-apa, nanti kalian akan merumuskan di belajar mandirinya, ya. Itu akan dirumuskan di pembelajaran mandiri, jadi kalian masing-masing mencari kira-kira dari hipotesis yang sudah ditentukan tadi, makanya ada ketua kelompok, karena dia memutuskan bahwa hipotesis yang kita gunakan pada kelompok kita ini saja, karena ini misalnya lebih ke arah yang sesuai dengan skenario yang sudah disebutkan gitu. Kalaupun ada misalnya kelompok atau anggota kelompok yang lain tidak menyetujui dari hipotesis tersebut, tidak masalah, silahkan belajar mandiri. Nanti setelah pertemuan kedua kita diskusikan kembali kenapa tidak setuju dengan hipotesis yang digunakan di awal gitu ya. Jadi ini 1-5 seperti saya bilang tadi digunakan pada pertemuan pertama. Masuk di nanti. Jadi kalau merumuskan learning issue yang ini seperti ini ya. Apa yang harus saya ketahui, apa yang harus saya buktikan, apa yang saya tidak tahu. Jadi semua itu merumuskan learning issue. Jadi masing-masing orang punya ini pengetahuan yang berbeda. Jadi kalian membuat sendiri masing-masing apa yang kalian ingin pelajari, apa yang kalian ingin pelajari dari kasus tersebut. Jadi sebenarnya PBL itu kita harus ada rasa penasaran, ya, penasaran dari kasus tersebut. Semakin tidak ada rasa penasaran, nggak mau belajar jatuhnya. Padahal ini ditujukan untuk student learning center. Jadi kalian harus mengetahui sendiri apa yang harus kalian pelajari. Semakin kalian tidak mempelajari hal tersebut, ya, biasanya saya juga sudah melewati PBL. Kadang-kadang ada mahasiswa yang pasif.
Jadi yang aktif aja yang membuat semua hipotesis dan analisa. Yang pasif ya tinggal pasif. Tidak ada keinginan untuk membuat juga nanti pada saat perumusan semuanya mau pleno misalnya mau rapat pleno atau merapatkan diskusinya yang buat itu cuma satu orang misalnya. Itu saya tidak harap di PBL seperti itu. Harusnya semua grup kelompok tersebut atau anggota dari kelompok tersebut semua harus aktif. Jadi misalnya yang 5 ini nanti kan kalian belajar mandiri setelah dari pertemuan pertama ini. Ya kalian merumuskan learning issue itu bisa masing-masing atau bisa satu kelompok, kemudian nanti dibagi. Kalian mau pelajari yang mana? Mau pelajari yang mana itu bagi ke kelompoknya. Nanti, oh ini yang cari pemeriksaan penunjang kamu saja atau siapapun yang berminat di situ, ya ditunjuk pelajari masing-masing. Jangan sampai hanya ada beberapa orang yang mempelajari hal tersebut. Ya, ya. Jadi yang keenam itu adalah pembelajaran mandiri. Jadi individual bisa secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing atau bisa juga pada saat pulang bisa juga tetap berdiskusi maksudnya. Jadi tujuan dari pembelajaran mandiri ini adalah pahami tujuan belajar dari learning issue yang sudah kita paparkan di sini. Ya, ini pembagian sebenarnya. Jadi kalian bisa bagi yang mana mau pelajari yang mana. Nanti mempelajari lebih dalam maksudnya. Jadi nanti yang mempelajari ini bisa mendiskusikan atau bisa memaparkan hasil yang sudah dia pelajari. Ya di situ tujuannya belajar mandiri, di situ bukan hanya belajar mandiri pulang gitu, nonton. Tapi kalau ada PBL dipelajari dengan baik. Jadi sumber belajar itu banyak, bisa dari buku, web, pokoknya internet kan sudah ada ya, semua sudah ada di dalam Google, cari di Google aja, atau kalau mau lebih bagus tuh sebenarnya di buku. Kalian buku, jurnal, atau apa, e-book lah. Kemudian menentukan urutan belajar, kemudian menentukan bagian bab yang perlu kalian pelajari, dan membaca dan memahami bahan belajar. Jadi pada saat kalian belajar mandiri, perlu betul-betul mendalami yang sudah misalnya sudah dibagikan oleh kelompoknya, atau memang kalau tidak dibagikan ya belajar masing-masing apa yang sudah ada di dalam learning issue yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya. Ya. Jadi sebenarnya ini tujuan belajar mandiri adalah untuk mendapatkan catatan masing-masing dari mahasiswa. Jadi wajib sebenarnya pada saat belajar mandiri, pada saat pertemuan yang kedua, semua mahasiswa sudah memiliki catatan masing-masing yang sudah bisa ditampilkan pada saat proses pembelajaran tutorial yang pertemuan kedua. Ya, di sini sudah ada sintesis. Jadi di dalam sintesis atau proses terakhir ya dari 7 jam ini. Kemudian ini adalah kesimpulan sebenarnya, sintesis atau bisa juga disebut dengan kesimpulan. Jadi di situ mendiskusikan kembali konsep dan penjelasan terkait skenario. Jadi pada saat kesimpulan atau sintesis ini semua sumber dari mahasiswa atau dari anggota kelompok tersebut dapat disampaikan pada saat pertemuan yang kedua. Jadi yang kalian sudah pelajari di belajar mandiri, proses belajar mandiri yang sudah ditentukan tadi dari learning issue, yang learning issue maksudnya apa yang harus kalian pelajari di rumah, itu sudah bisa pada saat pertemuan kedua lagi ini atau kesimpulan kita masing-masing paparkan. Jadi apa yang jadi saling membantu untuk memahami dan mengidentifikasi ya dari semua learning issue atau dari semua analisis masalah yang sudah kita buat pada saat pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua itu sebenarnya sudah tidak ada lagi analisa-analisa, tapi di sini di mana semua mahasiswa dalam anggota kelompok tersebut itu memberikan informasi tambahan dari yang sudah kita buat, ya. Jadi di sini juga biasanya sudah open book ya. Jadi kalian membawa semua buku-buku yang kalian dapatkan, maksudnya informasi yang kalian dapatkan dari buku mana saja,
dari web mana saja itu kalian bisa paparkan pada saat pertemuan kedua ini. Jadi di situ juga bisa dibuatkan beberapa slide atau untuk sebagai pada saat rapat pleno nanti. Jadi memang kalau untuk kesimpulan ini ya biasanya komprehensif ya. Masalahnya memang kalau untuk PBL itu kita membangun karakteristik juga sebagai mahasiswa. Membangun karakteristik, kita bisa lihat mana teman kita yang aktif, mana bisa teman kita yang pasif, itu bisa kelihatan semua di PBL. Mana mau belajar, mana yang tidak mau belajar, kan kelihatan nanti pada saat PBL itu. Jadi usahakan jangan sampai teman kalian hanya pasif, satu dua orang yang aktif yang itu aja yang pintar, yang pasif ya tinggal ya. Jadi usahakan juga harus bersuara. Pada PBL itu kita diajarkan untuk memberikan masukan, berdiskusi dengan baik, mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek itu biasanya tentang kasus ya, bukan tentang yang lain, tentang kasus ya. Itu yang harus kalian pahami. Ya, maaf ya, Dek. Bentar. Saya ini dulu ya, minum. Saya keringat dingin soalnya. Bentar ya. Saya lanjut ya, Dek. Ya, kenapa kita gunakan 7 jam? Jadi 7 jam itu perspektif dalam belajar itu adalah ada behavior, atau di situ kita dapat membuat lingkungan, membentuk perilaku, kemudian di situ ada kognitif, pengetahuan dari yang dibangun dari proses yang terus-menerus, kemudian proses asimilasi dan akomodasi, kemudian konstruktivisme. Jadi di sini di mana kita diajarkan untuk aktif dan saling membangun. Lah itu. Makanya ada di sini disebutkan student center. Jadi memang PBL ini memang mengarahkan ke student center, bukan lagi teacher center ya. Kemudian ada trigger untuk membangun pemahaman baru dan yang berhubungan dengan knowledge atau keilmuan. Jadi kenapa kita gunakan 7 jam dalam PBL? Supaya ada di sini behavior, kognitif, dan konstruktivisme. Jadi kalau untuk di dalam PBL, di sini ada ketua, kemudian ada tutor, ada group member, ada scriber atau juru tulis atau sekretaris, ada group member, sehingga terjadilah tutorial. Jadi tutor hanya mengarahkan, nanti yang membuat semua diskusi berjalan itu dibantu oleh chairman atau ketuanya, kemudian scribernya biasanya tujuan atau ini juru tulis ya, membahas, menulis di papan, kemudian scriber itu bisa 2, bisa 1 menulis di komputer, 1 menulis di papan supaya bisa lebih cepat aja. Kemudian di sini grup member, disitulah tutorial terjadi ya. Tutornya biasanya menyelesaikan mengidentifikasi masalah, dibantu di situ, tetapi nanti pada saat kalian diskusi yang kedua, tutor itu biasanya tinggal mendengar atau menambahkan apa kira-kira yang kurang dari pemaparan yang kalian akan paparkan pada saat pleno. Nah, jadi atau misalnya tidak apa yang kalian identifikasi itu tidak terlalu terarah. Jadi tugas tutor itu untuk mengarahkan kembali ke jalan yang benar lah istilahnya ya. Di sini pleno pada pertemuan terakhir ada namanya pleno tutorial. Jadi ada perwakilan kelompok yang akan membahas tentang kasus yang sudah diberikan, kemudian identifikasi masalah dan hasil yang kalian paparkan semuanya. Kemudian ada pakar juga yang akan meluruskan pemahaman yang salah dan akan memperbaiki apa yang salah dari hasil pemaparan kalian yang hasil diskusi kalian. Kemudian persiapan biasanya sebelum tutorial harus membawa kamus kedokteran biasanya, tapi kan sekarang sudah ada di e-book-nya ya. Jadi bisa menggunakan e-book, kemudian menyusun tempat duduk yang biasanya sudah tersusun di ruangan, jadi ruangan PBL itu sudah kalian tidak usah susun lagi karena sudah tersusun.
Kemudian di sini ada chairman-nya, ada sekretaris scriber 1 dan 2. Scriber 1 mencatat di meja atau laptop, kemudian scriber 2 mencatat di papan tulis ya. Itu persiapan sebelum melakukan tutorial. Kemudian di sini ada peran ketua. Jadi ketua yang memimpin tutorial, kemudian bersama tutor mendorong agar setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif. Kemudian menyeimbangkan partisipasi anggota, menjaga efektivitas diskusi, jangan sampai yang pasif malah kota kelasnya. Kalau yang pasif kota kelasnya ya habis itu diskusi nggak ada jatuhnya ya. Kemudian sekretaris di sini dia mendengarkan diskusi, mencatat ide, mencatat sesuai kategori ide, menyampaikan hasil catatan kepada anggota dan ketua, berpartisipasi aktif. Jadi dia juga bisa merangkap sebagai anggota yang berpartisipasi aktif dalam diskusi. Jadi jangan menganggap bahwa sudah jadi scriber cuma mencatat doang gitu, enggak ya. Tetap harus mengeluarkan ide-ide atau tetap harus sebagai anggota juga mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian menggarisbawahi ide konsep yang penting. Peran anggota di sini semua menyampaikan berpartisipasi aktif, kemudian menyampaikan pendapat, bertanggung jawab, bekerja sama dengan anggota lain, dan mendengarkan secara aktif anggota lain. Ini dibaca aja nanti ya. Jadi kalau untuk prinsip pembelajaran dalam PBL, menurut Dolman pada tahun 2005 itu pembelajaran adalah suatu proses yang konstruktif. Kemudian pembelajaran suatu proses yang dimotori oleh keinginan dan diri sendiri. Jadi PBL memang itu harus kalian yang mempunyai keinginan untuk belajar. Semakin pasif berarti tidak ada keinginan untuk belajar. Semakin pasif pula percuma ada PBL. Jadi kalian hanya mengikuti saja, tetapi tidak tidak ada keinginan untuk belajar, ya sama aja bohong, cuma mengikuti prosesnya aja, tetapi di dalam proses tersebut kalian tidak aktif dalam proses tersebut, cuma mengikuti saja. Ya, itu sama saja bohong kalau seperti itu. Kalian jadinya kalau sebagai tempat pembelajaran PBL tidak cocok buat orang-orang yang pasif sebenarnya. Jadi kalian hanya mengikuti tanpa ada proses, karena memang di dalam PBL itu keinginan diri sendiri kuat mau bertahu, mau belajar itu adalah dari diri sendiri. Pembelajaran terjadi dalam suatu proses kolab. Jadi di dalam proses PBL itu kalian harus saling mengerti, mendengarkan teman-teman kalian, jangan hanya ingin didengarkan atau ingin membuat PBL tersebut hanya kalian yang didengarkan misalnya. Itu tidak. Jadi itu collab antara semua satu kelompok tersebut. Diskusi yang benar-benar tidak mendengarkan hanya dari satu belah pihak. Kemudian pembelajaran diberikan kontekstual. Jadi kenapa kontekstual? Karena memang kalau kita dunia kedokteran ya memang harus sesuai dengan teori, dan teori itu kita aplikasikan ke dalam praktek. Itu makanya konteksnya ada gitu ya. Jadi kemudian kalau critical incident biasanya banyak ini di sini terjadi di PBL sangat banyak. Jadi kurang aware, mahasiswanya kurang aware ya. Kemudian biasanya juga tutor tidak terlalu paham apa isi dari kasus tersebut, hanya menemani saja, jatuhnya tidak ada proses pembelajaran dari tutor. Kemudian biasanya di sini ada anggota critical incident dalam tutorial juga yang perlu kalian pahami, bahwa biasanya ada anggota yang sangat mendominasi. Itu harus segera sebagai misalnya ada ketua kelas, ketua kelompok yang harus memberikan pemahaman kepada anggota kelompoknya bahwa semua harus, makanya kalau jadi ketua biasanya kalian itu mengarahkan teman-temannya, ya kamu ada pendapat, ya kamu ada pendapat apa, jangan cuma satu orang yang menjawab semua atau membuat analisa sendiri, itu jangan cuma satu orang karena kalian berkelompok. Kemudian diskusinya kurang mendalam, jadi hanya batasan-batasan awal saja, tapi tidak menyampaikan misalnya saya mau pemeriksaan ini, kenapa kamu mau pemeriksaan ini, jangan sampai tidak ada dasar. Jadi benar-benar kalau diskusi itu memiliki apa yang kita ungkapkan itu semua memiliki dasarnya adalah dasar keilmuan gitu ya.
Kemudian merasa semua sudah terjawab dalam sesi satu, oh tidak, tetap karena proses sebenarnya PBL itu kenapa ada 2 sesi, karena disuruh belajar mandiri. Disitulah belajar mandiri kalian menganalisa semua learning issue yang sudah kalian dapatkan pada tutorial pertama. Jadi nggak akan cukup sebenarnya pada satu sesi, itu tidak akan cukup. Kalau kalian merasa itu sudah cukup dalam satu sesi, berarti diskusi ini tidak mendalam atau diskusi ini tidak terlalu baik gitu. Karena pasti harus kalian baca ulang lagi kenapa tadi learning isunya seperti ini, kenapa tadi misalnya contohnya kenapa kena yang dia kena pada yang umur 22 kena pada daerah hati, kenapa harus dikorbankan, apa sih ininya, di mana organ apa saja, fungsinya organ itu apa saja, itu pasti kalian harus pahami lebih dalam gitu ya. Kemudian ketua tidak mampu mengatur jalannya diskusi. Kalau misalnya ada ketua atau tidak mampu atau merasa tidak mampu, boleh mengajukan untuk diganti temannya yang lebih berkompeten. Tidak ada persiapan dalam diskusi, jadi kalian mau diskusi tidak bawa buku, tidak bawa komputer, tidak siap, hanya yang penting ikut kelas saja, itu adalah hal-hal yang paling critical incident dalam PBL. Kemudian miskonsepsi yang tidak terkoreksi dalam pertemuan kedua, jadi ada beberapa teman kalian yang memiliki pendapat yang berbeda tetapi tidak jatuhnya karena mungkin males atau apa, jadi tidak diskusi pada pertemuan kedua malah tidak terjadi. Kemudian yang paling tidak boleh adalah tidak menghormati anggota lain. Jadi jangan sampai ada merasa bahwa di dalam satu grup itu saya ini tidak dianggap, apa yang saya bilang selalu tidak digubris sama teman-teman. Itu tugasnya ketua kelas untuk membuat semua anggota nyaman, ya, membuat anggota nyaman dalam berdiskusi. Ya, kemudian kalau untuk tutor, ya tutor kurang menguasai bahan, tutor berubah menjadi mini lecture, tutor hanya diam saja dan tidak mengarahkan, kemudian tutor tidak memberikan feedback. Ini makanya kalau di dalam PBL, kenapa harus benar-benar dosen yang mengajar PBL itu adalah di bidangnya, di ahlinya tersebut. Jangan sampai bukan ahlinya, karena itu tidak akan, kenapa di kedokteran itu mengajar itu wajib sesuai dengan misalnya respirasi kan tidak mungkin andrologi mengajar di respi, atau nggak mungkin andrologi mengajar tentang batuk, ya. Kita mengajar ya pasti kalau untuk faalnya boleh, tapi kalau untuk masuk ke penyakitnya harus dokter spesialisnya sendiri yang harus mengajar. Tapi untuk mekanisme dasar apa itu masih bisa dokter lain karena kita semua mempelajari mekanisme dasar. Tapi untuk yang lebih mendalam ke arah penyakit itu harus dokter spesialisnya sendiri agar semua yang diajarkan memang terarah gitu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan adik-adik. Semoga bermanfaat. Jadi semoga di dalam PBL-nya nanti kalian juga bisa melaksanakan dengan baik tugas masing-masing anggota, tugas ketua, kemudian bagaimana awalnya kita merumuskan apa saja, itu sudah bisa pakai analisa 7 jam ya. Jadi sudah inilah, kalau sudah pakai 7 jam seharusnya sudah tahu bagaimana dimulai PBL tersebut. Ya, saya saya kembalikan ke moderator. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa langsung resen untuk langsung bicara dengan pematerinya. Silakan teman-teman. Semoga dimengerti ya, Dek, sampai kalau dengan adanya pembelajaran ini kalian mulai PBL sudah tidak ada apa yang harus kita bahas nih di awal gitu. Semoga langsung PBL sudah ngerti tugas, ternyata kita harus membagi, ada ketua kelas, ada ini di dalam PBL itu harus terjadi diskusi yang baik. Ya.
Ada yang mau ditanyakan, Dek? Kalau ada yang silakan. Jadi silakan, ada? Iya dok, di sini ada satu pertanyaan dulu dok. Ya. Saya bacakan dari Nurwiki Rizky Aulia. Pertanyaannya, bagaimana jika ternyata terdapat kesalahan di awal diskusi, yaitu saat mengidentifikasi kasus yang diberikan, sementara proses diskusi pertemuan pertama telah usai dan dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri. Apakah kasus tersebut dapat diulang kembali dari awal sementara pertemuan kedua akan segera dilaksanakan, mengingat dalam pertemuan kedua sudah tidak lagi membahas mengenai identifikasi masalah. Ya. Terima kasih dok. Ya. Sebenarnya harusnya tidak ada kesalahan karena di dalam proses PBL itu ada tutor di situ. Ya, semua tutor kan melihat dari awal kalian diskusi sampai akhir. Jadi nanti setelah kalian diskusi pun kalian bisa mengirimkan hasil diskusi itu ke tutornya. Ada kesalahan di situ, jadi bisa diperbaiki saat belajar mandiri, ya, bukan pada saat sesi kedua lagi sebenarnya. Jadi kalian misalnya ada kesalahan identifikasi dan analisis masalah, atau bukan kesalahan sih pasti, cuma mungkin analisanya kurang, ya. Kalian analisanya kurang dalam atau kurang luas menganalisa sehingga apa yang kalian paparkan nanti pada pertemuan kedua itu ternyata oh kok ini gitu, kok ke arah sini gitu. Jadi karena identifikasi di awalnya memang sudah sangat tidak tidak inilah, maksudnya tidak terlalu luas identifikasi awalnya, terlalu sedikit mungkin pertanyaan yang keluar sehingga tidak terjadi cara memperdalam materinya itu sangat kurang sehingga ada proses di mana dari skenario yang sudah dipaparkan sampai ke arah diskusi itu sudah tidak terarah. Nah, di situ tugasnya tutor sebenarnya, Dek, mengarahkan kembali ke arah yang benar lah istilahnya. Nah, jadi pada saat misalnya ada yang kurang pada pertemuan pertama, itu tidak akan diulang memang pada pertemuan kedua, karena ada belajar mandiri di situ. Setelah pertemuan pertama kan ada belajar mandiri. Di belajar mandiri itu bisa kalian diskusikan kembali kira-kira apa nih yang salah gitu. Jadi nanti pada saat pertemuan kedua itu sudah ada dalam perbaikan dan tinggal diskusi lagi, menambahkan, kemudian kalau ada mau ditambahkan boleh juga sih sebenarnya pada pertemuan kedua, tapi bukan identifikasi masalah lagi. Ya, itu tugasnya tutor untuk mengembalikan. Dan nanti pada saat belajar mandiri itu tugasnya kalian masing-masing, setiap anggota kelompok itu memperbaiki yang sudah salah pada pertemuan pertama. Gitu deh. Ya, saya kembalikan ke moderator ya. Ya dok, terima kasih atas jawabannya dok. Teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Yang harus kalian ingat di learning ISO adalah itulah learning ISO di mana yang harus kalian perdalam pada saat belajar mandiri ya. Itu bisa yang sudah saya sebutkan tadi, di belajar mandiri sebenarnya itu bukan berarti hanya belajar sendiri, bisa juga saling tetap berkomunikasi. Misalnya kalian menambahkan slide, oh saya ingat nih slide-nya kayak kurang ini. Kalian hubungi sekretarisnya, saya mau tambahkan slide-nya ini. Jadi situ belajar mandiri itu bukan berarti cuma belajar tapi juga memperbaiki hasil diskusi kalian boleh, gitu ya. Masih ada, Dek? Ayo teman-teman, jika ada ingin ditanyakan bisa langsung bertanya. Jika ada masih yang dibingungkan. Atau saya rasa ini ya, mengerti ya nantinya di dalam PBL. Tapi maksudnya kalau misalnya PBL jangan juga terlalu kaku ya, misalnya terlalu kaku karena ingat 7 jam, jadi maksudnya kaku jatuhnya. Padahal ya santai aja. Tetap tetap diikuti alurnya, tetapi bukan berarti membuat kalian kayak jadi, aduh ini harus ini nih gitu. Enggak juga, santai-santai aja. Di dalam diskusi tetap aja diskusi seperti biasa.
Jangan terlalu tegang atau jangan terlalu santai juga, tetap disesuaikan aja pelaksanaannya dengan 7 jam yang ada. Ingat ya, 1 sampai 5 pertemuan 1. Nanti 6, 7 itu di pertemuan kedua. 7 sebenarnya. Karena 6 itu adalah private study sebenarnya. Di 6 itu adalah belajar mandiri. Private studinya di situ. Pertemuan 2 ya cuma 7 aja dibahas. Kesimpulan. Ayo teman-teman, jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jika masih ada yang dibingungkan. Sohbi nanti ada ini lagi ya, post-test. Iya dok, setelah ini ada post-test dok. Nanti dari panitia sendiri yang menentukan ya. Iya dok, sudah. Nanti post-test saya boleh keluar jadinya ya. Iya dok. Atau gimana? Pas post-test saya boleh keluar? Sebenarnya dok, di sini dari Penpro ada lagi rangkaian yaitu simulasi dok, simulasi. Oh gitu. Iya dok. Simulasi ya, yang dikasih bolehlah simulasi sedikit ya. Soalnya Iya, saya agak pusing nih. Ya ada pertanyaan ini kayaknya. Oh iya dok, ada pertanyaan saya bacakan dari Sabeni. Apakah setiap PBL itu harus menggunakan referensi seperti buku maupun jurnal dok? Apakah tidak boleh menggunakan referensi blog-blog kesehatan dok, seperti referensi dari jurusan lain kayak referensi status suatu kasus? Tapi dok. Ya, referensi itu harus dari buku. Kalau kalian mau lihat, karena yang dari status atau dari misalnya tempat lain itu pasti dari buku juga sebenarnya. Tapi untuk memastikan bahwa benar atau tidaknya ya harus referensinya harus jelas, harus dari buku. Jadi referensi sebenarnya ada kejelasannya, harus jelas dan memang itu referensi yang kita pakai. Jangan sampai kalian kedokteran ngambil dari sisi perawat misalnya. Kalian ambil status kasusnya sama tapi dari segi perawat misalnya itu, atau dari segi bidan, atau dari segi kesehatan yang lain, yang nggak boleh. Makanya benar-benar referensi itu harus dari buku atau jurnal kesehatan kedokteran, ya, jurnal jelas, harus jelas. Ya itu aja deh. Jadi nggak boleh dari yang lain. Jelas, harus jelaskan. Kita buku kedokteran kan berlimpah. Masa ambil dari tempat lain? Ya, banyak banget. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dok. Mungkin cukup sekian dari sesi tanya jawabnya. Terima kasih ya teman-teman atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi post-test. Teman-teman Penpro tolong dikirim link post-testnya di chat Zoom. Jadi teman-teman silakan dibuka linknya. Tapi dok mohon izin waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal dok. Siang Kak Ica. Siang Kakak Nisde. Jadi sampai mana nih kelompoknya tawa? Tawa Kak. Gas. Siapa ketua? Ini Kaisar. Kaisar perkenalkan dulu dirinya dek. KBK, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Kaisar Batu dengan NIM 45211111086. KBK, saya sebagai ketua kelompoknya Kak. KBK. Oke, salam kenal Kaisar. Jadi untuk notulensinya, sekretarisnya siapa? Anggi, perkenalkan dirimu. KBK, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Fitriani Akas dengan NIM 452111027. Di sini saya menjadi sekretarisnya Kak KBK.
Oke, salam kenal Anggi. Jadi di sini untuk ketua dan sekretarisnya, tahu Mito bagaimana tugasnya kalian dalam kelompoknya? Kak. Iya, Kak. Oke deh, jadi lanjutkan Mina. Saya mau keliling ke kelompok lain dulu, boleh? Nggak boleh ditahan. Wait, kasar sekali kakaknya. Ya, silahkan guys ya. Bye. Oke, dadah semuanya, semangat. Lanjut deh. Yang selanjutnya itu berikan Mi pertanyaan. Terus pertanyaan. Saya maunya semua ini ungkap. Nyari otot mual juga itu. Selamat siang Kak Fitra dan Kak Ciklin. Halo, Nisde. Untuk TTP-nya Kak, 110/80, frekuensi denyut jantung 89 kali per menit, dan frekuensi pernapasan 21 kali per menit, suhu tubuh 38,9 derajat Celcius, Kak. Dabe, Kak. Iya, ya, cocok. Ya, sudah Mito. Nah, kan itu sudah cukup banyak nih kata kuncinya. Terus nanti dipindahkan, dijabarkan di slide berikutnya. Nah, setelah itu kalian tentukan Mi, kira-kira apa lagi selanjutnya? Pertanyaan, Di. Ya, kalian buat Mi pertanyaan dari skenario ini. Kira-kira apa yang bisa digali, jadi kalian buatkan pertanyaan. Sakit kepalanya. Ya kayaknya. Karena enggak normal toh 38. Iya. Hasil diskusinya pergi swab. Berarti dia cuma demam biasa. Iya, kayaknya toh. Tunggu dulu, dari 7 hari yang lalu. Lama, Mi. Iya, lama Mi demam. 1 minggu Mi. Kenapa? Oh, jadi hasil diskusinya itu saja. Demam yang demam dialami Demam yang hari, demam biasanya bertahan hingga 7 sampai 10 hari. 7 hari sampai 10 hari. Jadi, Tapi ada keluhannya itu kalau sakit kepala, nyeri otot dengan mual. Iya, apakah ditelusuri lagi nyeri ototnya itu bagian mana? Maksud dianalisa enggak sih? Kayak nyeri ototnya tuh di mana, mualnya itu kalau dia makan atau bikin apa? Tulis mak dulu deh analisanya. Kan sampai analisa tuh disuruh. Iya, sampai ketiga analisa. Kenapa enggak mau minum? Dari jadi iya. ya Dok, jadi di sini presentasinya hanya perwakilan saja Dok. Perwakilan siapa? Tadi tuh saya lihat masih banyak yang kurang ya di diskusinya, masih banyak kurang aktif dan kurang cepat tanggap begitu. Jadi kalau misalnya kita diskusi di awal enggak ada klarifikasi, terus kata kunci ya lihat aja, jadi cepat-cepatan aja. Oh ini gitu. Nggak usah diskusi lagi untuk kata kunci karena kan sudah ada terlihat di skenario. Jadi cepatan-cepatan aja demam wanita gitu. Gitu aja. Jadi mungkin lebih supaya lebih aktif. Jadinya kita nggak banyak diam. Ya silakan Dek. Iya Dok. Jadi untuk selanjutnya pemaparan dari setiap kelompok. Mungkin di sini perwakilan dari kelompok ganjil dan genap. Mungkin yang pertama kelompok ganjil dulu ya Dok. Jadi perwakilan mungkin saya tunjuk saja untuk kelompok 1 dulu terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Dan mohon Dok untuk diberikan masukannya Dok. Apakah sudah benar atau tidak Dok? Ya silakan Dek. Silakan ketua kelompoknya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andika Tinggi Permata dengan NIK 5211111080. Jadi untuk sekretaris saya, Angel mungkin bisa untuk share screen.
Jadi dokter, tadi kakak-kakak mohon maaf, saya izin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari skenario ini, yaitu seorang wanita 29 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan utama demam yang sudah dialami selama 6 hari. Demam dirasakan hilang timbul disertai dengan menggigil dan muntah. Penderita menyatakan pernah ke laut daerah mengunjungi saudara 2 minggu sebelum gejala muncul. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi denyut jantung 98 kali per menit, frekuensi pernapasan 22 kali per menit, dan suhu 38,5 derajat Celcius. Tapi Angel mungkin bisa klarifikasinya. Baik, selanjutnya klarifikasi istilah yang kami dapatkan dari skenario tersebut berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama adalah demam, yang kedua adalah muntah, yang ketiga menggigil, yang keempat tekanan darah normal, yang kelima frekuensi pernapasan termasuk takipnea, yang keenam suhu termasuk dalam hipotermia, 7 demam hilang timbul, dan yang kedelapan wanita 29 tahun. Jadi mungkin bisa slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang kami dapatkan yaitu yang pertama, demam yang sudah dialami selama 6 hari. Yang kedua, demam dirasakan hilang timbul dan disertai dengan menggigil dan muntah. Yang ketiga, suhu pasien tersebut yaitu 38,5 derajat Celcius. Yang keempat, penderita menyatakan pernah ke daerah laut untuk mengunjungi saudara 2 minggu sebelum gejala muncul, dan yang terakhir frekuensi pernapasan 22 kali per menit. Analisis masalah yang kami dapatkan dari skenario tersebut yaitu yang pertama, mengapa demam disertai menggigil dan muntah, yang kedua, apa penyebab dari demam, yang ketiga, pemeriksaan apa yang diperlukan untuk mengetahui pasien tersebut mengalami demam, dan yang terakhir adalah apa penyebab frekuensi pernapasan lebih cepat. Tapi dokter, tapi kakak-kakak, mungkin ini dari hasil diskusi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Ya, langsung saya komentari aja ya. Ya, dari kita lihat dari pembahasannya sebenarnya ya lumayan bagus ya, lumayan bagus lah dari secara keseluruhan pembahasan yang ini. Tapi jangan di situ klarifikasi itu nggak usah di ini ya. Sebenarnya tulis saja kata kunci, karena klarifikasi itu sebenarnya kata-kata yang memang kita tidak mengerti. Ada kata misalnya dari kata-kata kedokteran yang biasa tidak masuk. Ini kan semua kata-katanya normal aja semuanya ya. Dapat ya misalnya hipertermia itu artinya apa misalnya, itu yang kayak seperti itu kita ini enggak usah semua yang kayak muntah, menggigil, enggak usah. Ini semua sebenarnya lain kata kunci, lain klarifikasi sebenarnya ya. Jadi nanti masukkan juga ada kata kunci sendiri. Kalau misalnya klarifikasi itu kata-kata yang sulit aja, misalnya hipotermia, yang mana mungkin semua tidak sama atau belum tahu, ada yang belum tahu artinya apa gitu, arti sebenarnya. Makanya biasa plus ada buku kamus kedokteran, kayak takipnea, hipotermia, itu yang kalian masukkan, jangan semuanya, karena kan kalau demam, muntah, menggigil kan itu bahasa Indonesia aja ya yang kita sudah pahami artinya. Jadi maksudnya klarifikasi itu adalah kata-kata bahasa kedokteran yang belum kita pahami secara umum. Kemudian tetap harus ada di klarifikasi ini kayaknya adalah kata kunci ya. Kata kunci ini kata kunci semua sudah mulai mana ini kata kunci? Kata kunci nggak ada di sini ya. Kata kuncinya sesuai dengan skenario demam wanita 29 tahun gitu ya. Cepat-cepat aja kalian itu kalau kata kunci. Jadi dilihat skenarionya ditampilkan, kemudian apa nih bahasa apa kata-kata yang mungkin mengarahkan kita ke arah supaya untuk bisa kita tahu masalahnya di mana gitu. Sudah benar sih. Coba identifikasi masalah, Dek. Ya, di identifikasi masalah itu biasanya ya kita lihat apa masalahnya. Ternyata pasiennya demam. Demamnya berapa hari? 6 hari. Ya oke. Kemudian di suhu demamnya itu adalah 38,5. Jadi kasih berurutan aja.
Biasa kalau pernapasan memang agak tinggi sedikit, tapi itu karena demamnya ya. Kemudian, jadi itu yang harus kalian pahami. Di sini dia ke daerah laut. Ke daerah laut kira-kira penyakit apa yang berhubungan nantinya. Jadi cocok untuk identifikasi masalah. Analisa masalahnya. Mengapa terjadi yang seperti saya bilang tadi, kalau kita mengambil masalah itu, kita harus topik teori juga itu harus kita masukkan. Misalnya dari anatomi, patomekanisme, kemudian di sini kan hanya demam ya. Berarti nanti kalian juga memasukkan nanti istilah-istilah patomekanisme kenapa bisa terjadi demam. Jadi memang harus ada mengapa demam, penyebab demam apa. Ini masih kurang ya, masih kurang analisa masalahnya, belum terlalu luas. Jadi mungkin ke daerah lautnya itu kenapa, apa yang ditemukan pada penyakit yang biasa ditemukan pada daerah pesisir laut, misalnya, karena kan dia ceritanya dari anamnesisnya dia dari pesisir laut istilahnya ya. Jadi belum terlalu luas untuk analisa masalahnya, sehingga nanti kurang ininya. Ya, nanti perlu ditambah lagi ininya wawasan itu, makanya kalau kita ini wawasannya harus memang agak lebih kita masuk bloknya kan ini kalau PBL itu pasti setelah teori ya, setelah teori baru ada PBL, jadi harusnya bisa lebih menganalisa masalah itu bisa lebih luas. Ya itu aja deh, silahkan dilanjut lagi. Iya baik dokter, terima kasih atas masukannya. Terima kasih juga dari kelompok 1 telah memaparkan hasil diskusinya. Mungkin bisa di stop share. Untuk selanjutnya kelompok genap. Nah, tadi bagaimana Andi Sohbi, bagaimana teman-temannya waktu diskusi, aktif atau tidak? Banyak yang aktif semua? Bagaimana? Tapi dok, tadi saya mengamati di kelompok 1 cuma hanya beberapa orang saja dok yang aktif, yang lainnya cuma menyimak dok. Ya itu yang critical incident yang paling sering pada masalah di PBL. Jadi kenapa biasa orang tidak aktif? Karena memang tidak ada sama sekali secara keilmuan memang biasanya kurang. Secara motivasi untuk belajar juga biasanya kurang. Jadi itu antara salah satunya itu ya. Jadi memang kalau mau PBL usahakan dibaca supaya kita bisa aktif. Usahakan tahu teori-teorinya walaupun sedikit supaya bisa aktif. Itu aja masukan saya. Saya kembalikan ke Sofbi. Ya baik dok, terima kasih dok. Untuk selanjutnya yang mempresentasikan hasil diskusinya mungkin kelompok 2. Dipersilakan ketuanya untuk share screen. Siapa ketuanya dari kelompok 2? Silakan ketua dibuka diskusinya, hasil mempresentasikan hasil diskusinya. Atau mungkin perwakilan dari kelompok 2 yang lain ada yang bisa bantu presentasikan? Kalau ketuanya tidak bisa, mungkin teman. Langsung saya komen aja dek. Oh iya dok, boleh dok. Oke, saya komen aja langsung ya dari hasil pembahasannya ini. Yang pertama, mungkin tidak ada kata-kata yang perlu diklarifikasi karena semua mungkin sudah dapat dimengerti dengan baik. Tetapi di sini tidak ada kata kunci yang kurang. Jadi diidentifikasi masalah itu tetap harus diawali dengan kata kunci ini ya. Oh ini ya identifikasi masalahnya ya. Kata kuncinya. Ya, tetap ditulis itu kata kuncinya ya, Dek. Ya, seorang laki-laki coba kasih turun-turun supaya saya bisa lihat secara keseluruhan ininya. Ini dengan skenario demam ya, sama ya. Skenarionya identifikasi ya, oke.
Ya, saya lihat dulu itu. Jadi kata kunci yang kita masukkan di identifikasi masalah itu laki-laki 35 tahun. Kemudian demam 7 hari, ya. Terus menerusnya mana? Terus menerus juga ya, sebagai kata kunci itu demam 7 hari terus menerus. Karena ada perbedaan di demam itu bisa berbeda-beda, ada yang naik turun, ada yang terus menerus. Jadi kan bisa kita dapatkan kira-kira penyakitnya arah mana. Jadi agak kurang di kata kuncinya. Kemudian nyeri otot, sakit kepala, mual muntah, suhu 38. Oke. Analisa masalah juga tetap sama seperti yang tadi, terlalu sedikit. Masih tidak begitu luas, tapi mungkin kita bisa pahami karena memang belum masuk ke materi atau bloknya ya. Jadi memang mungkin analisa masalahnya masih sangat sedikit. Biasanya analisa masalah itu kalau kita sudah masuk di ini bisa sampai 10-an. Sangat banyak yang bisa kita analisa di situ. Jadi misalnya jenis-jenis demam jenis-jenis demam apa? Jangan cuma penyebabnya, karena jenis demam atau jenis penyakit yang menyebabkan demam itu ada beberapa macam. Patomekanisme demam itu juga dimasukkan, ya. Jenis demam ada berapa gitu. Itu semua nanti karena memang saya mengerti karena belum ada teori, jadi mungkin untuk diskusi begini masih sedikit pengalaman ya. Tapi kalau sudah mendapatkan teorinya pasti analisa masalahnya pasti lebih jauh. Itu aja deh komentar saya. Jadi secara keseluruhan sih bagus, sudah bisa. Tapi saya lihat tadi masih banyak yang kurang aktif dan kurang greget lah istilahnya deh. Karena saya lihat pada saat ini kalau kita diskusi tuh PBL masuk bisa dibacakan skenario-nya, terus kira-kira klarifikasi ada kata-kata yang sulit, di situ misalnya ada temannya ini, oh tidak ada atau tidak ada. Kemudian kata kunci ganti-gantian aja nyebut, nggak usah ada diskusi lagi, jadi langsung kata kunci demam, supaya lebih kayak greget dalam diskusi tuh, kayak berebut kalau mengungkapkan kata kunci gitu. Itu biasanya kalau saya dulu ya seperti itu, supaya kita lebih semangat. Jangan diam, banyakkan diam. Jadi ketua kelas usahakan benar-benar membuat suasana diskusi itu lebih semangat ya, usahakan kalau memang sudah nanti masuk di PBL. Ya, saya kembalikan kepada moderator, silakan Dek. Dok, terima kasih atas masukannya Dok. Mungkin kelompok 2 bisa stop share. Baik Dok, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Jadi teman-teman, saya harap tadi masukan dari dokter dicatat ya dengan baik. Dan untuk selanjutnya ini skenario-nya kalian bikin dalam bentuk PPT yang bagus dan menarik tentunya, dan juga pengerjaan selanjutnya sampai kan tadi ini sampai analisis masalah, dan untuk seterusnya bisa dikerjakan di luar forum ini untuk melanjutkan pekerjaannya.